Di Jakarta, proyek Mass Rapid Transit atau MRT dan monorail masih dalam tahap pengerjaan, Sin. Ya betul sekali, Niko. Namun di Malaysia nih, transportasi publik berbasis massa sudah menjadi pilihan warga untuk beraktivitas. Jangan berharap melihat angkot atau metro mini yang kebut-kebutan seperti di Jakarta. Di Malaysia, jika ingin cepat sampai tujuan, kita bisa memilih sarana transportasi berbasis rel, alias kereta. Yang ada di belakang saya ini adalah stasiun Light Rapid Transit atau LRT yang ada di Bukit Jalil. Nah, ini adalah salah satu sarana transportasi berbasis rel yang ada di Malaysia. Sekarang saya mau coba untuk jalan-jalan ke Kuala Lumpur dengan menggunakan LRT ini. Untuk menumpang LRT, kita dapat membeli tiket di loket atau menggunakan vending mesin yang ada di pintu masuk. Tinggal ikuti petunjuk yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Melayu. Tiket berbentuk koin sudah di tangan. Harga tiketnya berbeda tiap stasiun tujuan. Saya harus membayar Rp3,5 atau sekitar Rp14.000. Untuk ke stasiun Bukit Nanas, stasiun terdekat ke Menara Petronas. Stasiun LRT ini juga informatif dan yang paling saya sukai, bersih. Kereta saya sudah tiba, saatnya berangkat. Kalau diperhatikan, interior kereta yang saya tumpangi ini tidak jauh berbeda dengan komuter lain di Jakarta. Hanya saja suasananya lebih lengang. LRT atau Light Rail Transit sudah beroperasi sejak tahun 1998. Satu rangkaian kereta terdiri dari 6 gerbong yang dapat menampung hingga 792 penumpang. Kereta ini lewat setiap 3 menit sekali di jam-jam sibuk dan 8 menit sekali di jam lainnya. Nah, untuk ke Kuala Lumpur kita ternyata harus transit dulu di stasiun LRT Hang Tuah. Tapi kita bakal pindah moda, bukan cuma pakai LRT tapi pakai monorail karena stasiun ini terintegrasi. Yuk! Tidak perlu keluar stasiun untuk naik monorail dari stasiun LRT ini. Stasiun monorail terletak tepat di atasnya. Tenang, papan petunjuk arah terpampang untuk memudahkan para penumpang baru seperti saya. Jauh berbeda dengan LRT, suasana di dalam monorail terasa seperti Transjakarta di jam pergi dan pulang kantor. Padat. Gerbong monorail itu lebih pendek daripada LRT dan bikin gerbongnya jadi lebih padat sama para penumpang. Dibandingkan LRT yang digunakan sejak tahun 98, Kuala Lumpur Monorail atau sering disebut KL Monorail baru beroperasi di tahun 2001. Per jamnya, monorail dapat menampung hingga 18.000 orang untuk setiap tujuannya. Rutenya memang lebih pendek karena khusus menghubungkan pusat bisnis, hotel, dan pusat-pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur. Nah, akhirnya saya sampai di tujuan akhir saya, stasiun Bukit Nanas. Setelah 11 stasiun dan 1 kali ganti moda transportasi, akhirnya kita sampai juga di pusat kota Kuala Lumpur. Dan tentang monorail dan LRT memang nyaman. Walaupun tadi sempat ada padat di monorail, tapi memang tidak begitu sesak. Tapi waktu perjalanannya cukup cepat, hanya sekitar 20 menit saja. Memang sarana transportasi berbasis rel lebih dapat diandalkan dalam ukuran kecepatan. Tingkat kenyamanan yang baik menjadi nilai plus. Pantas saja, 80% dari sekitar 2 juta warga Kuala Lumpur lebih memilih menggunakan transportasi publik yang satu ini. Akhirnya Menara Kembar Petronas sudah di depan mata. 300 meter saja dengan berjalan kaki dari stasiun monorail terakhir. Nah, untuk Anda yang ingin melancong ke Malaysia, silakan pilih moda transportasi yang Anda sukai. Rifan Wiastono, Ardian Zakari, melaporkan untuk NET.